Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa qur rabbi adkhilni mukhraja sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Saya masih atas nama murid Soko Tunggal atau rekanan Soko Tunggal mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufiknya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua nantiasa diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya kira tidak terlalu expired atau kadaluarsa kalau kita bicara tentang cawe-cawe capres atau capres istilahnya dan kecap, karena pada saat ini semua cawapres itu masih saling cawe-cawe untuk mendukungkan itu laksana kecap. Ya artinya ya saya pikir memang sudah lazim bahwa semua kecap itu adalah nomor satu. Begitu juga cawapres kita yang sudah dukun itu adalah pasti nomor satu. Pertanyaannya bahwa sebenarnya urusan capres itu bukan sekedar main-main. Dalam konteks beragama kita bertanggung jawab apa yang kita pilih. Dalam konteks keduniaan, kenegaraan kita berharap bahwa bangsa ini dengan adanya kepemimpinan yang baru ini kita akan lebih maju dan lebih manfaat untuk rakyat. Artinya bahwa yang kita dambakan baldatun thayyibatun ghafur itu adalah semakin jelas atau semakin bergerak dinamis, paling tidak itu yang ini. Karena dalam konteks kepemimpinan itu di dalam Al-Quran barangkali tidak terlalu jimpang jauh bahwa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu kita berharap kepada Allah. Allah itu menurunkan seorang pemimpin dan menjadikan pemimpin yaitu sultanan nasira, artinya pemimpin yang bisa mengayomi dan bisa mengerti tentang rakyatnya. Dan itulah sebenarnya cita-cita bangsa ini yang dituangkan dalam tujuan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu adil dan makmur, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Saya kira itu. Nah, dalam konteks itulah maka saya ingin mengkritisi seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa atau sering saya sampaikan bahwa demokrasi kita itu adalah sudah bagus itu, meski agak kebablasan, tetapi gerakan demokrasi, harokah demokrasi kita itu masih bersifat seremonial dan finansial. Artinya demokrasi finansial, karena tidak ada calon-calon itu yang tidak tertumpu kepada persoalan finansial ketika mencalonkan menjadi cawapres sendiri. Oke, baik, karena di dalam konteks keduniaan itu tidak ada hal-hal yang gratis dan tidak ada hal yang tanpa istilahnya tanpa dukungan finansial itu memang tidak akan mungkin dan seperti itu. Tetapi bukan satu-satunya sebenarnya ini. Yang menjadi persoalan pada saat ini adalah calon-calon yang ada itu masih bersifat seremonial. Kenapa saya katakan sifat seremonial seperti itu? Karena pertama
itu kampanyenya masih bersifat yang mengagunkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada konteksnya itu kepada konsep kekenegaraan. Ya karena misalnya ketika ada koalisi perubahan, itu apa yang dirubah? Sering saya sampaikan ketika kalau di Amerika yang sudah maju, yang saya tahu adalah ketika Obama menyebut tentang perubahan, you are saying, itu adalah dia memformulasi pajak untuk mendongkrak ekonomi Amerika yang pada waktu itu sudah sudah agak getar-getir kan seperti itu. Itu ternyata Obama berhasil dan dia sampai menjadi presiden 2 kali. Nah di kita tidak hanya persoalan-persoalan ini, bahkan yang kita sedih adalah kita masih mengacu kepada misalnya saling membuka masa-masa lalu, hal-hal yang bersifat ahistoris itu masih saling membuka aib kita masing-masing lah. Yang namanya manusia itu tidak mungkin kita lepas dari hal-hal yang kekurangan itu sendiri, bukan itu. Tetapi tidak ada itu kan di antara capres itu sendiri yang ya misalnya yang seperti Obama tadi, misalnya tentang Indonesia itu adalah kita bertujuan untuk bagaimana mewujudkan keadilan dan kemakmuran di Indonesia itu melalui apa? Nah itu yang tidak sebenarnya kan masih belum ada kan gitu. Yang ada hanyalah ya datang ke majelis taklim, datang ke pesantren, datang itu kan begitu. Bahkan 2 hari ini kita soal haji saja itu masih dimanfaatkan oleh capres itu sendiri, masih bersifat lagi-lagi bersifat seremonial. Ada salah satu capres katanya diundang oleh kerajaan. Itu yang satunya menjawab bahwa itu bohong dan memang tidak ada data benar bahwa itu adalah yang namanya kerajaan ketika undang itu kan begini. Nah hal-hal yang seperti itu sebenarnya apa iya Indonesia itu kita berharap dengan orang-orang yang seperti itu, calon-calon seperti itu untuk mewujudkan keadilan. Sementara persoalan bangsa ini adalah morat-marit kena persoalan moralitas bangsa. Misalnya tentang korupsi, tentang yang masih belum bisa mau diapain tentang korupsi ini. Karena mulai dari hulu sampai ke hilir itu adalah korupsi sudah tidak bisa di ini lagi. Bahkan belakangan ini kita dikejutkan lembaga yang diciptakan oleh bangsa kita itu untuk menghapus atau memonitor atau KPK itu kan Komisi Anti Korupsi itu adalah sendiri itu kan di situ malah ada konotasi korupsi di situ, bahkan tidak tanggung-tanggung dalam 84 bulan katanya sampai 4 miliar. Saya pikir itu ya memang persoalan bangsa yang harus kita benahi bersama. Nah, kembali kepada cawapres yang 3 itu misalnya, tentu saja kita ya tidak bisa menafikan bahwa itu adalah jelek semua atau bagus semua, tidak. Tetapi paling tidak di antara 3 itu yang benar-benar konser terhadap persoalan bangsanya siapa? Nah itu kan, wong semuanya masih seremonial. Mungkin saya ini secara pribadi saya masih care terhadap Pak Prabowo karena beliau itu tidak pertama dia sebagai rivalnya Jokowi pada waktu itu adalah dia masih bisa menjadi menterinya. Yang kedua dia adalah secara terbuka dan bahkan mengajak kepada bangsa Indonesia itu adalah keberhasilan yang dibawa oleh Jokowi. Itu menurut saya hal yang patut kita acungin jempol. Karena apa? Itu adalah tetap terbuka. Saya kira itu kalau menurut saya. Maka Pak Prabowo itu mudah-mudahan ya kita semua dan Allah menjadikan membuka jalan untuk itu. Itu secara pribadi saya berdoa seperti itu. Secara pribadi ya. Itu gini. Karena apa?
Ya kalau misalnya kita suruh milih di antara kita, ya di antara tiga itu ya pasti adalah yang baik, yang lebih baik, dan ada yang terbaik. Itu pasti begitu. Nah saya pribadi adalah Prabowo. Menurut saya adalah hal yang terbaik menurut saya. Karena beliau sudah tarik adib dan bijak terhadap kekurangan beliau, dan cita-cita beliau itu sendiri adalah ini. Sementara pada hal yang lain hanya bersifat seremonial. Taruh misalnya ada capres diundang kerajaan. Saya ingin memutar lagu lama yang menjadi kaset kusut sampai sekarang. Di awal reformasi itu ada seorang petinggi republik ini, ada alat elit republik ini adalah sowan ke Mekah, katanya ke Sayyid Al-Maliki. Ya dengan secara kebetulan bahwa namanya adalah Amin dan Amin Rais, itu adalah Amin itu dalam konteks bahasa adalah itu pemimpin yang bisa dipercaya. Nah dalam konteks itulah Syekh Al-Maliki pada waktu itu adalah dianalogikan atau adigium oleh Syekh Muhammad itu Al-Maliki itu adalah bahwa Amin Rais adalah pemimpin yang bisa dipercaya. Itu dalam konteks makna pada dasarnya. Tetapi pada pendukungnya bahwa adalah Hadratus Syekh itu kan Al-Allamah Al-Arabillah Sayyid Ahmad Al-Maliki, Muhammad Al-Maliki itu adalah mendukung Amin Rais. Nah sama yang ada suatu dari sekarang itu. Misalnya haji dikawal haji Raja Salman misalnya. Sebenarnya kalaupun toh itu memang terjadi dikawal apa hubungannya dengan kemajuan Republik Indonesia itu? Sementara kita memilih pemimpin jelas itu adalah tujuan ingin ada hal-hal yang terbaik bagi republik ini. Akan lebih baik republik ini. Paling tidak adalah meneruskan itu kan langkah-langkah yang telah diambil Pak Jokowi, yang telah dicapai oleh presiden yang sebelumnya yaitu Pak Jokowi itu adalah masih bisa meneruskan. Saya kira itu yang misalnya ya tentunya yang baik adalah kita teruskan, ya yang kurang baik ya kita tidak usah diteruskan. Kan seperti itu pada dasarnya ketika kita emang untuk bangsanya, bukan semua itu adalah kurang, bahwa semua itu ini. Itu kan dan disitulah menurut saya bahwa demokrasi kita masih bergerak pada seremonial, finansial, dan tidak kontekstual pada dasarnya. Bahkan kalau saya sangat sedih ketika ada celotehan Pak Mahfud itu yang merusak bangsa ini adalah partai, ya tentunya dengan pendukungnya itu kan ya saya pikir itu memang sangat sedih. Nah disinilah saya mengajak itu ya siapa saya, tetapi saya mengajak dan berdoa kepada kita semua, mari kita memilih pemimpin itu adalah yang bertanggung jawab. Artinya bahwa kita adalah milih pemimpin itu adalah amanah, dan amanah itu adalah akan dipertanggungjawabkan. Paling tidak kita memilih di antara calon yang ada itu yang baik dan lebih baik dan yang terbaik, dan yang terbaik itulah menurut saya yang harus kita ini, karena republik ini sudah ini dibayangkan kekayaan alam seluruh dunia itu katanya kita yang paling dianugerahkan oleh Allah kekayaan alam yang sangat besar, tetapi keadilan dan kemakmuran masih jauh panggang dari api. Itulah yang sebenarnya harus kita semua kita terapkan, sehingga memilih pemimpin pun itu tidak ikut-ikutan berlagak seremonial itu. Bahkan masyarakat kalau bisa seperti saat ini adalah kita buang jauh-jauh, masih kita mikirkan semuanya bangsanya, tentang moralitas bangsa, tentang keadilan, tentang ini, agar kita Allah menurunkan pemimpin yang baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dalam firman Allah surat Al-Isra
itu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Menjadikan sultanan nasira itu adalah itu perintah Allah menurut saya. Maka kita harus hati-hati dan harus kita arif dan bijak memilih pemimpin itu. Jangan ikut-ikutan itu kan, karena soal-soal seremonial keagamaan kita ini. Kita sudah lelah politik aliran itu. Kita sudah dikibulin oleh politik aliran itu. Ternyata tidak berbuat apa-apa. Tetapi adalah yang memuji saja kita, yang berlebihan kan seperti itu. Mari kita ini mudah-mudahan pemilu ini adalah menjadikan pemilu yang rahmat dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, sehingga cita-cita Republik ini baldatun thayyibun rabbun ghafur kita paling tidak sudah ada gridnya, sudah mendekati dan lain sebagainya. Itu yang barangkali harus kita camkan kita semua. Ya sekali lagi, kalau saya pribadi suruh memilih, tentu saja yang memikirkan kebangsaannya itu kalau menurut saya hanya Pak Prabowo. Yang lain itu adalah hanya ambisi untuk menjadi pemimpin. Saya kira itu yang yang saya sampaikan untuk ini kan. Mudah-mudahan kita semua tergerak dalam hati adalah menjadikan memilih pemimpin adalah dimaknai sebagai amanah untuk Republik ini. Demikian apa yang saya sampaikan, yang judul adalah cawe-cawe capres dan kecap dan iklan kecap, gitu kan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.